Alhamdulillah, tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat takdir dan inayahnya serta rahmat pula pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya, mudah-mudahan termasuk kita yang hadir sekarang ini. Dan kita tidak henti-hentinya dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ya, saudara-saudara kita ya, yang ada katakanlah memang dalam kondisi sakit atau katakanlah berhalangan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dan bisa berkumpul kembali di masjid ini. Juga ada rekan-rekan sahabat kita yang ada keperluan hajat, kita doakan mudah-mudahan ya oleh Allah dikabulkan hajatnya sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancangkan begitu. Dan juga termasuk ya ada mungkin saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang ada di dalam perjalanan dalam rangka menuntaskan tujuannya, kita doakan mulai dalam perjalanannya bisa selamat, diberikan katakanlah mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang katakanlah gaib, yang tidak katakanlah hadir, itu merupakan katakanlah doa yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala karena diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat berdoakan mudah-mudahan juga dikembalikan doa itu kepada kita yang mendoakan. Yang oleh itu kita terus tidak henti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir pertama untuk kajian pertama juga di bulan Desember tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember tahun 2022 begitu ya. Sebelumnya sudah saya juga hadir ikut dalam berjamaah di masjid ini ya, dalam rangka katakanlah silaturahim begitu. Nah, mulai ini silaturahim yang kedua begitu ya. Saya bisa hadir, bisa katakanlah untuk berkumpul silaturahim dengan jamaah Masjid Al-Quba itu ya, Masjid Al-Quba gitu ya. Sebetulnya di dalam katakanlah kaidah itu tidak ada alif ma'rifat sebetulnya Masjid Quba saja ya, cuman di sini pakai alif lam karena itu tadi ya, itu tadi karena di sini biasanya Ar-Rahman ya, Ar-Rahman begitu. Masjid Quba saja, Masjid Quba begitu ya. Karena Nabi juga dulu di sini Masjid Quba begitu, Masjid Quba, tapi biasa begitu enggak apa-apa. Karena itu tadi sudah maklum dan sudah diketahui begitu ya. Kita akan mencoba ya untuk katakanlah kajian pagi ini sama-sama kita niatkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut katakanlah ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka katakanlah mendapatkan rahmat dan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencoba kajian pagi ini, memang saya membawa katakanlah kitab Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin ya, ada yang katakanlah cetakan yang baru maupun katakan cetakan yang lama. Kalau saya kaji di dalam katakanlah di Masjid Ar-Rahmah itu biasanya cetakan yang lama dengan kertas HPS yang putih, tapi kalau yang baru saya ini kitab yang baru dan dipesan ya dari Solo ini ya, karena online begitu. Nah, karena online begitu di mana di Empang itu tidak ada, walaupun ada cukup kecil begitu ya, tidak ada pesan begini begitu. Alhamdulillah ya, kita bisa katakan mengkaji ini ya. Juga ada banyak terjemahan-terjemahannya, boleh jadi nanti kita akan bawa terjemahannya sebagai katakanlah penguat saja untuk katakanlah jamaah begitu. Nah, di dalam katakanlah pengumuman ya pengajian ini ya, Ustaz Heri ini kan ya, di share kegiatan ini bagi jamaah. Kalau biasa itu membawa buku catatan begitu, buku catatan begitu. Jadi dalam katakanlah mendengar kajian majelis taklim apapun itu ya ada
hasilnya oleh untuk di rumah begitu, untuk katakan ditransfer kepada orang tua kita atau katakanlah keluarga kita begitu. Karena setiap katakanlah kajian ya itu harus ada katakan catatannya, itu ada ta'lim itu harus dicatat begitu ya. Ya, di Masjid Ar-Rahman juga demikian, disiapkan katakan mejanya, cuman belum disiapkan katakanlah alat tulisnya ya, alat tulisnya, kertasnya, bukunya, pulpennya begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada katakanlah apa ya, kalau bisa sih inisiatif sendiri bawa dari rumah itu catatan not, buku yang kecil begitu. Nah itu ya, disiapkan ini sehingga apa hasilnya itu ada begitu untuk di rumah itu. Alhamdulillah kalau ibu-ibu itu ada bawa itu ya, ibu tuh semuanya itu ya. Ini karena pas diumumkan oleh Ustaz Heri ya, harus bawa catatan buku begitu ya. Kalau bapak-bapak ya ada juga ya. Tapi yang penting apa ya, kita hadir dalam mana tadi ya, niat mencari ilmu, mudah-mudahan kita diberkahi dan dimudahkan ya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena apa? Ya orang yang katakanlah datang ke majelis taklim dalam kajian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dia tadi ketenangan, kedamaian, ya keberkahan begitu ya. Di dalam hadis dijelaskan sering ya, majalasa qaumun min majlisin yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarallaha biman indahu. Jadi siapapun yang katakanlah apa hadir di majelis taklim, Allah itu akan katakanlah menurunkan ya keberkahan pada orang tersebut. Keberkahan itu pahalanya diberikan kepada setiap yang hadir dengan katakanlah apa kondisinya masing-masing. Ada yang hadir khusyuk sampai ya khusyuk saja. Nah, ini khusyuk, tidak ingat apa-apa. Jadi ada kesan khusyuk, tidak boleh nggak boleh ingat kesan kemari. Nggak, khusyuk itu apa? Sadar khusyuk itu. Sholat harus khusyuk. Bosan, ingat kesana kemari, ya biasa itu wajar manusiawi begitu. Ingat kesana, bosan. Saya kalau sholat itu ingat sawah itu, wah bagus ya. Bagus, masih ingat itu. Coba kalau katakanlah kita ingat itu bagus ya. Karena apa tadi kita tidak mampu untuk katakanlah apa mengkondisikan keseluruhan itu, karena itu tadi manusia digoda terus oleh setan begitu ya. Makanya itu kita terus berdoa. Makanya sebelum katakanlah sholat apalagi kita berdoa pada Allah Subhanahu katakanlah apa jangan diganggu oleh setan. Semuanya itu termasuk katakanlah hadir kita di sini begitu ya. Tadi ya orang yang katakanlah hadir di majelis taklim itu tadi diberkahi ya. Ma jalasa qaumin majlisin yadhkuruna wa illa haqqathum malaikat akan menaungi mengelilingi begitu. Dan ada di dalam hadis yang lain dijelaskan malaikat memang ada tugasnya, ada yang berkeliling mencari orang-orang yang berkumpul begitu. Antara malaikat dengan malaikat akhirnya dari mana kamu? Oh saya dari sini. Ada kelompok jamaah Masjid Al-Quba hadir. Apa yang disampaikan atau dikatakan di kegiatan tersebut? Semuanya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakanlah yang paling tahu sebetulnya Allah tidak bertanya, paling tahu. Itu bahasa saja Allah. Apa yang dilaksanakan oleh hamba-Mu? Mereka berzikir, bertasbih, meningkatkan pengetahuan ilmu seluruh itu. Nah, apakah mereka tahu tentang aku dan pernah melihat aku? Jawab mereka belum pernah melihat engkau. Bagaimana andai katakanlah mereka melihat engkau? Pasti mereka akan lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka pernah mendengar apa yang diinginkan mereka? Mereka katakanlah minta ampunan, minta surga dari surga.
hari ini aku ampuni mereka. Aku ampuni mereka. Ya, orang yang katakanlah hadir di majelis ta'lim dan sebagainya. Ya. Kemudian andai katakanlah apa yang diinginkan, mereka katakanlah apa? Mohon untuk katakan dihindarkan dari api neraka. Apakah mereka katakanlah apa? Pernah melihat neraka? Tidak pernah. Kalaupun melihat neraka, pasti mereka katakanlah apa? Akan meminta perlindungan dan minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya keistimewaan bagi orang yang hadir di majelis taklim, dan mudah-mudahan ini bagian dari katakanlah amal kita hari ini begitu ya. Ada yang mendapatkan karena amal itu 100% barokah itu. Ada yang katakanlah dapat 90%, ada yang 50% begitu. Barokah itu tergantung daripada niat tersebut. Makanya bahasan hari ini yang paling utama ini niat. Kita bab niat ini niat kehadiran dan kekhusyuan begitu. Mungkin ada yang tadi dapat 90%, ada yang 10%, ya, ada yang khusyuk, ada yang mendengarkan, ya, ada yang katakan di sini kan ada yang ya nyender gitu ya, ada yang tidak kelihatan gitu. Ada juga yang katakan apa ya, mungkin saja tiap kita ini tidak tahu, tergantung niatnya. Kita tidak tahu, semuanya hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya hadir di sini, tapi katakanlah yang dapat rahmat itu hanya Allah yang tahu gitu. Ketenangan pun demikian, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar saya, mari kita kaji ya kitab ini. Kitab Riyadhus Shalihin ini ya teman-teman untuk kata orang-orang yang soleh ini dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Dia juga termasuk katakanlah pengarang kitab atau katakanlah hadis, yaitu hadis Arba'in ya, hadis yang 40. Tapi kalau dilihat itu jumlahnya bukan 40 tapi lebih dari 42 ya, 42 itu ya hadis yang ringan. Dulu kalau tidak salah hadis Arba'in juga dikaji di sini oleh almarhum ya, orang tua saya yang dulu di sini bersamaan dengan katakanlah ya Pak sesepuh kita, Pak Joji juga ya. Ini semuanya saya hanya meneruskan saja ini orang tua begitu ya dulu ya. Nah ini tadi tanda daripada katakanlah anak yang baik, anak yang soleh tadi meneruskan silaturahim dengan orang tuanya yang tidak memutuskan. Jadi orang tua akan nyaman, akan senang katakanlah dia meninggal, tapi diteruskan oleh anak-anaknya. Jadi ini makanya yang lebih baik, yang lebih bagus itu tadi kita mendidik anak-anak itu patuh dan taat kepada orang tua dan pengetahuan agama yang sangat luar biasa begitu. Yang sampai apa? Silaturahim itu orang tua dengan orang tua yang lain yang tenang-tenang itu putus saja. Saya nggak tenang. Di situ sebetulnya keistimewaan dan pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab mengendarai katakanlah unta. Ya. Berpapasan dengan katakanlah anak orang tuanya yang katakanlah sudah meninggal, di mana orang tuanya adalah teman karib akrab dengan Umar bin Khattab. Berhenti Umar, tahu ini anaknya ini. Berhenti turun begitu, dihormati anaknya itu sampai kemudian sorbannya itu diberikan oleh Umar ya, pada anaknya teman bapaknya yang sudah meninggal begitu. Karena tadi pahalanya sangat luar biasa, subhanallah. Jadi tidak putus begitu. Nah, alhamdulillah ini bagian daripada katakanlah silaturahim, bagian daripada manusia ya, keakraban silaturahim yang baik begitu. Kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu ya. Yang pertama ini babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyati. Ini bab tentang kata-kata apa? Ikhlas. Aduh, ini kalau bicara ikhlas, aduh saya juga agak sanggup bicaranya. Ya, berat ini. Makanya ini yang pertama ini bab yang utama ini.
ikhlas. Babul ikhlas wa idhari niat, dan menghadirkan niat. Jadi itu keterkaitan ya, ikhlas dengan niat. Makanya niat itu harus ikhlas. Nah, itu. Ikhlas itu apa ikhlas itu? Ya. Ya, ikhlas itu ya itu tadi lillahi ta'ala begitu. Ikhlas itu atau kata ikhlas ya tidak ingat lagi, tidak ingat lagi benar. Begitu. Ya bolehlah pengertian pengertian tersebut yang maknanya itu tadi kita betul-betul mengamalkan sesuatu urusan pekerjaan amal itu dalam rangka mencari ridho Allah dan ikhlas. Itulah. Jadi nggak usah diceritakan lah kalau ikhlas itu nggak ada begitu. Jadi, nah ikhlas itu kemudian ada orangnya disebut mukhlis, ya. Kemudian juga ada mukhlas. Nah, ya. Kalau mukhlis itu apa? Mukhlis orangnya yang mencoba ya, mendapatkan niat yang ikhlas begitu. Ya. Jadi mukhlis itu adalah orang yang katakanlah berusaha untuk apa? Ikhlas di dalam beramal. Tapi kalau mukhlas itu bukan orang yang berusaha ikhlas, tapi sudah mukhlis dia. Sudah mukhlas itu sudah tidak berusaha lagi, sudah tidak ingat apa-apa lagi, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mukhlas itu tidak bisa diganggu, gugat dan tidak diganggu oleh setan. Tidak sanggup setan mengganggu orang yang mukhlas karena sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau katakanlah dapat sanjungan, dapat apapun, dapat fitnah ini kan nggak berpengaruh. Itu berpengaruh orang yang mukhlas itu. Tapi kalau orang yang mukhlis, ya ada orang yang ini terganggu, orang yang katakanlah dapat bagian tidak nyaman gitu. Ada yang dapat ini udah najib dapat amplop syukur tidak jadi pikiran, itu mukhlis itu. Baru mukhlis. Tapi kalau ikhlas dapat tidak dapat, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita semuanya rata-rata baru katakan mukhlis. Ya, mukhlis. Ya, mukhlis. Mukhlisina lahuddin begitu ya. Kita baru mukhlis, totalitas hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para sahabat semuanya demikian. Ya. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang sahabat Tolha begitu ya, tatkala mendengar ayat may yaqridullah qardun hasanah wa yudha'if lahu aqabun mudha'afan katsira. Barang siapa yang katakan memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan ganti semua pinjaman tersebut dengan pinjaman yang sangat luar biasa. Udah begitu tanya kepada Rasul, begitu maksudnya ya. Udah Abu Tolha itu punya kebun kurma yang luar biasa. Abu Tolha itu punya kebun, hidupnya di situ dengan istri dan anak-anaknya. Begitu ayat ini turun, begitu udah dipanggil semua istri dan anak-anaknya. Hari ini kita meminjamkan ya kebun kurma ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hari ini kita keluar, Masya Allah, diserahkan semua, diberi pinjaman kepada Allah, disedekahkan. Ditanya kemudian oleh Rasul, apa yang kemudian engkau nanti menjadi kehidupan? Allah wa Rasul, saya hanya berharap kepada Allah dan Rasul. Coba, itu sudah mukhlas, sudah tidak ada urusan dunia lagi. Allahu Akbar. Jadi luar biasa itu semua. Abu Bakar, Umar, semua sahabat yang besar. Kita ini baru belajar ikhlas, mukhlis begitu ya. Mudah-mudahan ada peningkatan nanti gitu ya. Ya,
ada dengan tetangga ini seperti begitu, biasa manusia. Jangan terganggu, buru-buru diperbaiki sesuatu itu. Itu ikhlas. Jadi babul ikhlasi wa ihdari niat, ya bab tentang katakanlah ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali, ya dalam semua amal ibadah maupun katakanlah ucapan maupun katakanlah keadaan al-barijati wal khufiyati, baik yang katakanlah nampak maupun yang tidak nampak, ya zahir wa batinah, begitu, yang zahir yang nampak amal positif, ya maupun katakanlah yang tidak, yang nampak tadi kegiatan kita amal soleh, sholat nampak, tapi kalau katakanlah amal yang tidak nampak tadi niat zikir tidak nampak, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau katakanlah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ini, ya saya sebenarnya kajian ini karena apa? Setiap kajian hadis itu didahului dengan katakanlah ayat Al-Quran, sumber dari segala sumber itu Al-Quran. Jadi mencantumkan dasarnya itu Al-Quran dulu, kemudian katakanlah hadis. Nah, saya juga demikian. Saya katakan sering katakan kajian online itu, ya di status itu. Jadi Al-Quran dulu, kemudian hadis begitu. Tiap hari saya juga begitu, ya. Jadi mencoba untuk katakanlah jangan sampai orang itu nggak ada kegiatan. Orang istirahat, orang sudah pensiun itu jangan istirahat. Ya, jangan istirahat pensiun itu istirahat tidak ada. Istirahat itu bukan istirahat dari kegiatan. Istirahat itu ada apa? Pindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, itu istirahat namanya. Pensiun istirahat tidak ada kegiatan. Tapi dia kemudian meningkatkan amal ibadahnya dari kantor ke rumah, ke masyarakat. Begitu, tidak ada. Nah, karena itu bagi kita yang katakan sudah tidak aktif lagi, ya di kantor, di perusahaan, di mana itu ada kegiatan. Mana wadah yang paling hebat itu? Majelis taklim di masjid ini ada, tingkatkan kegiatan di sini. Bukan hanya katakanlah ini pengajian saja, baik bulan Usabeli, Selasa, kemudian yang lain, itu semua apapun, ya taklim di sini, kajian, ya itu tadi untuk supaya apa? Sisa umur kita itu bermanfaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang katakanlah yang baik itu tadi, mantola waspada. Itu orang yang baik adalah orang yang panjang umur, ya kemudian baik amalnya. Kalau orang yang sudah meninggal atau sudah sakit tidak bisa beramal, kita sudah masih diberikan kesempatan harus beramal maksimal, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergunakan nikmat sehat, nikmat umur gitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sakit, parah, susah, kita ini. Jadi itu tadi saya mengingatkan kepada jamaah jasa juga, tetapi pensiun ini merupakan katakanlah sarana dan waktu untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perlu ada forum, ya. Ada forum. Saya ingin katakanlah di sini mungkin di masjid itu maupun ada forum, ya, forum kajian orang pensiun itu, ya. Riuh, tidak ada kajian biasa saja, begitu. Apa ini masalah keagamaan? Bagaimana meningkatkan cara ibadah? Terus ada yang kata belum bisa baca Al-Quran, ini terus dididik. Ya Ustaz Heri ya sering mengajar itu, ya. Itu ada kajian talim baca Al-Quran dan itu begitu supaya apa? Nikmat masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti ya kita coba kajian kali ini. Yang pertama ayat, ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Alhamdulillah tadi saya juga sudah membaca di dalam surat subuh tadi Al-Bayyinah, karena tadi Al-Bayyinah ini, ya.
Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini sangat luar biasa ini. Ayat Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an ini tentang katakanlah apa tadi? Ikhlas di dalam segala urusan perbuatan kita, termasuk apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait ini adalah apa? Tauhid. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, ya, tidak ada unsur-unsur yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk katakan menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk. Dan tidak diperintahkanlah kamu itu, wa ma umiru, tidak diperintahkan, ya. Kalian itu hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukhlishina lahu din, dalam rangka ikhlas, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yuqimus shalah, mendirikan salat, yutuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Dzalika dinul qayyim, itulah ya agama yang benar, agama yang lurus begitu. Ini surat Al-Baqarah ayat 5. Kemudian di dalam ayat yang lain, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, ya. Ini surat apa? Al-Hajj ayat 37. Allah tidak, ya apa? Darah dan daging kalian itu dari kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Jadi tidak dilihat apa nilai, apa pengorbanan kita itu tidak dilihat. Mau katakanlah apa korban kita berupa sapi, beberapa jumlahnya, tidak dilihat. Yang dilihat adalah tadi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Karena tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperhatikan. Jadi kurban itu tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman jahiliyah dulu itu, ya, zaman jahiliyah berkurban itu untuk Tuhan mereka. Ini disamakan, bukan zaman jahiliyah, ya. Tapi semua urusan ibadah, apa bentuknya, itu harus dilandasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ini dalam surat Al-Imran, ya, ayat 29. Katakanlah Muhammad, ya, in tukhfu ma fi sudurikum, andai kata kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, atau kata dinamakan, Allah tahu. Allah tahu, ya. Allah tahu, ya. Semua gerak-gerik kita, ya. Semua gerak-gerik kita, semua gerak-gerik bukan hanya manusia, makhluk saja, ya, manusia. Semua alam jagat dari ini Allah, karena Allah yang mencipta, yang katakan sudah menentukan takdirnya. Bahkan sampai katakanlah apa, orang yang katakanlah masuk neraka, masuk surga, sudah ditentukan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu. Penduduk nanti apa, penghuni surga berapa jumlah, Allah tahu. Siapa orang surga, sudah ada. Yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga katakanlah transit dulu, sudah ada. Sudah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk penduduk surga yang transit dulu. Transit kita. Itu tadi. Makanya kajian agama terus. Supaya apa? Pengetahuan agama kita luas. Supaya apa? Itu tadi. Kita beribadah nyaman, nikmat begitu. Sehingga untuk katakanlah mencapai derajat yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salurannya. Orang yang salah bertobat, istighfar begitu. Karena setiap manusia pasti tiap hari melaksanakan kesalahan, salah, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru istighfar, buru-buru tobat kepada Allah. Ya, istighfar. Nah, coba yang sudah dijamin masuk. Demikian tiap hari coba ada 70 kali, 100 kali istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Syekh Ibrahim, ya Rasul, engkau itu semangatnya beribadah pada sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah, dijamin oleh Allah, dosanya diampuni dari awal sampai akhir begitu.
dan sudah dijamin surga. Bukankah ya Aisyah, aku ingin termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi syukur itu tadi melaksanakan amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur. Tanda syukur. Rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syukur itu hanya alhamdulillah, tidak. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama, ya. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qutil Razahi bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Panjang ya. Ini terkait katakanlah susunan silsilah tentang Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab termasuk ada katakanlah silsilah derajatnya kepada Nabi, ya, Nabi kepada Nabi, ya, pada apa? Pada Ka'ab bin Luwai, Nabi ada silsilah sampai kepada Nabi Ka'ab bin Luwai. Qala kemudian ya, Umar bin Khattab menjelaskan, Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Ya. Ini matan hadis ini redaksinya sudah biasa, sudah maklum, sudah populer, ya, tentang niat ini. Innamal a'malu binniyat. Ya. Anak TK, anak SD juga sudah hafal ini. Ya. Nah ini hanya mengingatkan saya. Jadi setelah katakanlah kita beres kajian ini hasilnya oleh-olehnya tadi, ya, hadis tentang niat ini, hadis yang pertama di dalam kitab Rasul, innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung daripada niat, tergantung niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, dan sebenarnya untuk seluruh urusan itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang berhijrah dalam rangka niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapat pahala sesuai dengan kata-katanya tadi, karena Allah dan Rasulnya. Itu kan tergantung niatnya. Kalau niatnya kepada Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi niatnya mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya dalam rangka katakan urusan dunia dan ingin mendapatkannya dunia tersebut. Amin rohatin jadi atau perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratu ila ma hajarlah, maka pahala hijrahnya sesuai dengan yang diniatkan tersebut. Nah ini nanti kita ada asbab wurud ini, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, oleh Bukhari Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari itu nomor hadisnya 6400. Saya sering senang mengecek tentang hadis ini, ya. Di dalam katakanlah hadis Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa, ya. Itu di dalam katakanlah Sahih Muslim, Sahih Bukhari, maupun katakanlah Sunan Abu Dawud, termasuk katakanlah Ahmad bin Hanbal, ya. Itu di dalam surat Sahih Bukhari nomor 6409. Kemudian Muslim, ya, 3530. Kemudian ya Musnad Ahmad nomor 193. Kemudian Sunan An-Nasa'i 3753. Kemudian Sunan Ibnu Majah ya 4109. Ya. Kemudian Sunan Abu Dawud 1822. Kemudian Sunan At-Tirmidzi ya 1900. Saya catat ini ya supaya untuk menguatkan
supaya untuk belajar lagi. Kalau di dalam kitabnya tidak ada, tidak disebutkan di sini nomor-nomor hadis, tapi saya catat supaya untuk menguatkan begitu. Ya. Saya cari itu, dan ternyata benar ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Dan ternyata setiap katakanlah nomor-nomor tersebut di antara nomor yang satu dengan yang lain, redaksi matanya tidak sama, tidak sama. Termasuk di sini, ya. Termasuk di sini. Bukhari ini, ya. Di nomor satu. Disebutkan di sini, ya. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah. Nah, di dalam hadis yang pertama Bukhari tidak ada. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, tidak ada. Langsung, ya. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Nah, ini pengetahuan bagian daripada apa? Pengetahuan tentang hadis dan ahli-ahli hadis, ya. Yang diriwayatkan oleh katakanlah imam hadis, ya. Dan termasuk katakanlah yang pentahqiq hadis, ya. Dan alhamdulillah itu di dalam katakanlah apa syarah ini, ya, di dalam kitab Bahjatun Nadhirin ini syarahnya ada Bahjatun Nadhirin karena Syekh ini kitab Bahjatun Nadhirin itu Husain Salim ya Al-Ghilani, ya, Al-Ghilani ini syarah kitab ini, ya. Mari kita kaji hadis ini. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Paman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, niatnya, ya, maka dia akan mendapat pahala sesuai dengan niat tersebut, jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi andai katakanlah hijrah dalam urusan karena Allah dan Rasulnya, karena urusan dunia dan yang ingin didapatkan, maka ini tadi cukup kalau didapatkan begitu. Nah, ini asbabul wurud hadis ini ternyata memang di antara yang ikut hijrah tersebut ada, ya, seorang sahabat, ya, yang sebelum hijrah mungkin sudah kenalan, ya, sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah sudah kenalan dengan seorang perempuan, ya, seorang kenalan, ya, biasa begitu, ya, kenal begitu. Ternyata mungkin mau katakanlah mengakarkan dan merealisasikan niat tersebut susah begitu. Akhirnya apa? Berbarengan dengan katakan hijrah Rasul begitu. Dengan hijrah Rasul. Jadi niatnya bukan katakanlah hijrah bersama Rasul, tapi niat memang untuk katakanlah ada perempuan yang saya dituju tadi, yang sudah dikenal begitu untuk nikah begitu, ya. Nah, di dalam penjelasan itu perempuan tersebut disebut dengan Ummu Qais, ya, perempuan yang ada di Madinah itu, Ummu Qais, gitu, ya. Sehingga laki-laki tersebut dikenal dengan apa? Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais, begitu. Ada, begitu. Ya, dapat pahalanya, ya tadi. Menikah dengan perempuan tersebut, begitu. Wallahu a'lam, kemudian pahala hijrahnya dapat atau tidak, karena niat itu hanya Allah yang tahu. Terletak itu hati yang tahu. Ini begitu. Subhanallah. Tadi itu niat, ya. Nah, ini tergantung niat. Niat itu apa niat ini? Niat ingin supaya jelas ini niat. Niat itu, ya. Di dalam katakanlah penjelasan apa fikih itu, ya, an-niyat wahiyah qasdus syai', ya, muqtarinan bi fi'lihi. Ini, ya, niat itu. Qasdus syai', ya, bermaksud kepada sesuatu, ya, dengan katakanlah melaksanakan, ya, muqtarinan bi fi'lihi, dengan melaksanakan pekerjaannya. Ini kan direlasikan dengan pekerjaan. Niat dengan katakanlah apa? Pekerjaan. Itu disebut dengan katakanlah niat. Dengan ada maksud kemudian dikerjakan. Itu niat. Jadi bahasa fikihnya demikian, ya.
an-niyat wahya qasdus syai' ya muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Jadi menyengaja bermaksud kepada sesuatu dengan melaksanakan kerjaan tersebut gitu ya. Nah, niat itu apa? Mahaluha biqalbi. Mahaluha al-qalb. Ya. Tempat niat itu hati, di hati. Ini. Niat itu ada di hati, niat ada di hati. Di hati. Itu sepakat para ulama, niat itu di hati. Misalkan niat sholat sudah cukup sebetulnya di hati. Ya, tapi kan kita ada supaya ada terdengar nawail itu ya apa itu salat subuh ya usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman ilaika itu ya supaya diucapkan itu ya padahal sebetulnya ini tempat itu di hati. Ya cukup orang tidak dengar itu tidak apa-apa, sepakat para ulama itu. Tapi itu tadi ya talaqul niyah itu penting supaya apa? Untuk menguatkan kita itu, untuk menguatkan. Cuma jangan sampai katakanlah niat talaqul niyah itu lapatnya kemudian jangan sampai mengganggu orang lain. Itu yang kadang-kadang niat sholat ada orang yang agak susah untuk melakukan sholat niat sholat kadang-kadang beberapa kali dan kadang terjadi dari kita yang di sebelahnya ya orang kadang aja orang kayak gitu kadang begitu ya Allah makanya itu mau pakai kata-kata udah cukup niat aja udah cukup tapi tadi untuk menguatkan itu harus dalam niat harus diniatkan. Coba kita kalau katakanlah bulan puasa udah tarawih sholat apa niat puasa barang itu ramai itu ya ramai ya nawa itu semua modin anak panisa coba semua ya coba barang padahal niat itu tidak mati apa enggak supaya tenang hati kita nyaman gitu. Dan orang juga tahu gitu ya. Apa sesuai dengan sunnah walaupun katakanlah tadi ya tempatnya dia di hati sudah cukup sebetulnya sunnah Nabi katakan melaksanakan haji ya terdengar ya ihramnya niat ihram haji dan umrahnya ya la baika umratan nawaitul umroh, nawaitul hajat wa ahram bihi ilaika. Itu untuk haji, untuk umroh nawaitul umroh wa ahram biha ilaika. Itu niat, tenang. Diniatkan supaya menguatkan hati. Kan bulan kadang ke sholat gitu ya. Bulan kadang karena apa mengganggu kesehatan yang lain. Aduh, apalagi kemudian tadi orang tersebut supaya tenang di bulan paling baik ya? terjadi dari begitu. Aduh, nah itu bagaimana? Udah, memang dia berusaha apa? Jangan disinggung ya. Kita hormati begitu, karena tadi kemampuannya begitu. Nah, ya kalau misalkan sebetulnya kalau dia di hati sudah dari rumah sudah cukup. Saya berangkat ya untuk melaksanakan sholat. Tapi kemudian kan nanti ketemu dengan katakanlah teman ngobrol, terganggu, lihat katakanlah pemandangan begitu. Nah itu menguatkan lagi katakanlah mau takbiratul ihram diniatkan. Tidak mendahului takbiratul ihram, tidak niat itu sebelumnya, ya, sebelum takbiratul itu niat. Sehingga ada orang yang sebelum takbiratul usul dilakukan. Untuk tadi memantapkan tadi ya, antara ucapan lafaz dengan niat di hati. Enggak apa-apa. Silakan.
hanya terjadi di sholat saja, di yang lain nggak terjadi. Jadi silakan begitu ya. Nah ini penting ini niat. Ini urusan yang sangat luar biasa ini ya. Salah saja niat, salah niat kita. Ini makanya ini digoda kita ini. Ya. Makanya di dalam segala urusan bukan niat apa di dalam sholat saja, ibadah mahmud, sholat puasa tidak. Semua harus niat yang baik. Niat baik semua. Berumah tangga, anak kita yang mau nikah diarahkan niat berumah tangga itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mungkin dulu belum, sekarang ini ya tajdid dunia, bertahun lagi niat kita berbaik lagi supaya katakanlah ada ketenangan keharmonisan rumah tangga kita. Ini niatkan lagi, perbaharui niat kita, tujuan kita berumah tangga itu. Makanya Nabi itu memberikan nasihat ujangan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadi disakinata painal bahru amin. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu, oleh karena lautan yang engkau akan seberangi itu sangat dalam. Apa maksudnya ini? Perbaharui ini. Perbaharui niat kita, niat tujuan kita. Itu perbaharui. Kalau niat salah, rusak. Menyeberang laut rumah tangga kita, warga rumah tangga salah niat kita, antara katakanlah apa nakhoda dengan yang dibawa ini istri kita. Ya, ingin suami begini, istri begini, apa yang nanti oleh perahu di rumah tangga tersebut. Itu harus sama-sama niatnya. Untuk katakanlah apa ketaatan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah niatnya baik, sama-sama, apapun yang didapat di dalam rumah tangga, nyaman, sama-sama. Tapi kalau sudah niatnya salah, apalagi pun tidak saja dikuatkan dengan pengetahuan, ini makanya jadi disabinat painal bahkan perbaikan perahu niat ya. Sekarang ini ya, belum terlambat ya, belum terlambat. Semua urusan amal perbuatan kita harus diniatkan dalam rangka mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendidik istri kita, mendidik anak kita, berbakti kepada suami kita, berbakti katakanlah kepada orang tua kita, itu dalam rangka mencoba mencari ridho Allah dan keberkahan dari suami dan istri kita. Begitu luar biasa. Ini kita mencoba untuk merubah tatanan kehidupan kita, mencoba untuk merubah tujuan kita, kegiatan amal ibadah kita, semuanya dirubah hanya kepada Allah Subhanahu illa ya'budu wa mukhlisin, semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu dengan ikhlas. Saya kira ini ya cukup ini ya pengajian pertama kali ini. Saya tidak panjang-panjang begitu ya. Ini niat belum beres itu, baru satu ini, baru satu hadis ini. Ya, di dalam katakanlah pengajian di Masjid Ar-Rahman itu, dia Ar-Rahman di sana sama kitabnya yang sore, cuma tidak bawa yang lama, sudah copot ini jilid di seluruh. Makanya saya tidak bawa ini, copot di surat-surat udah warisan di bapak aku di pokoknya seluruh kita. Ayatnya ada, abdi jadi akhirnya kata Tuhan. Allah Akbar, surat-surat Allah. Akhirnya paksakan dia beli yang baru begitu supaya nyaman lah, semangat begitu ya. Kita ingin katakan berusaha kita mencobalah kita berusaha mencari katakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sisa umur kita ini. Allah Akbar.
Tidak ada lagi ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah tadi ya, iman dan Islam dan kesehatan dan umur dan apa petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kesibukan apapun, dalam katakanlah kondisi apapun, kita masih diberikan nikmat ini, ya, nikmat hadir ini oleh Allah. Takdir oleh Allah kita hadir di sini. Sesuai dengan takdir itu kita hadir bersama di sini. Coba kalau dibandingkan dengan katakanlah saudara-saudara kita yang ada di dalam, yang ada di mana di Cianjur, masya Allah, sedih kita bersyukur kepada tanda syukur tadi meningkatkan amal ibadah. Kemudian ada katakanlah rasa empati, ada orang yang katakanlah apa mengirimkan katakanlah sembako, silakan begitu. Itu tadi ya, ciri orang yang beriman itu. Itu sifat orang yang beriman. Ya, karena apa? Orang yang beriman itu satu tubuh. Kalau kemudian dia sudah berubah seperti satu tubuh, merasakan sakit juga yang lain sama. Oh itu saudara kita. Ya. Di Cianjur lagi sakit dia, itu merasakan. Berdua alhamdulillah. Di masjid-masjid sudah alhamdulillah mengirim, termasuk dia masjid Al-Quba juga dia sudah mengirimkan bantuan harus diindikan, dibiasakan itu sudah mudah-mudahan. Baik, barangkali sebagai kajian pertama awal ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu terus memberikan katakanlah hidayah untuk kita dan kita diberikan katakanlah apa kemurnian niat kita ya supaya katakanlah betul-betul niat ibadah itu betul-betul kita tidak apa capek gitu ya, tidak ada hasilnya, jangan sampai tidak ada hasilnya begitu ya. Karena tadi salah niat begitu, khawatir jangan sampai apa kita banyak beramal soleh seolah-olah kita sudah beramal banyak padahal tidak, itu khawatir ya sabuna anak yusinun sunnah, khawatir tidak merasakan sudah berbuat baik padahal tidak ada hasilnya, itu tadi karena tadi salah niat kita begitu. Kita oleh karena itu perbaharui niat kita di rumah tangga kita, bertetangga juga diperbaharui, berjamaah juga diperbaharui. Ya, mudah-mudahan kalau semuanya diperbaharui di diperbaharui bahasa ini juga diperbaharui semua itu. Aduh nanti tenang, rumah tangga akan tenang, bertetangga juga akan tenang, berbarokah. Berjamaah masjid ibadah juga berkah. Tapi tadi setiap manusia akan diuji, itu yang jadi masalah. Diuji oleh istrinya, keluarganya, diuji oleh hartanya, diuji oleh tetangganya. Itu masalahnya. Manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ujian itu sebagai bentuk apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering uji itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Supaya ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar. Kalau orang itu dipuji oleh Allah dan Allah beri kesabaran, itu sebagai tanda dia Allah senang dan suka kepada orang tersebut. Tapi ada orang yang katakan diuji tidak sabar baru. Jadi semua kita ini sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilingkupi oleh takdir ajal kotak ini. Jadi manusia itu tidak bisa bergerak. Ya, Rasul suatu saat pernah dengan para sahabat itu dan membuat jadi di pasir tempatnya di kotak itu. Ada ajal. Ini ajal manusia. Dia membuat garis tengahnya. Buat insan ini manusia ini garis. Ya, kemudian ada yang keluar di garis kotak itu. Ya, ini amal ini amal ini. Apa? Cita-cita. Biasanya orang itu cita-citanya tinggi, padahal dia tidak tahu ajalnya. Itu kalau ajal tembus begitu. Nah di antara itu tadi, ya, manusia itu Allah berikan garis lagi. Tengah-tengah itu banyak itu garisnya, ujian. Setiap manusia akan diuji. Beres ujian itu datang lagi, beres ujian terus begitu. Itu manusia itu diuji dengan sakit,
sendiri, diuji sakit dengan istrinya, diuji sakit dengan ponakan, semua diuji dengan hartanya. Itu semua itu Masya Allah, manusia. Tapi kalau sudah Allah takdirkan manusia itu selamat di dalam kata-kata takdirnya, bukan Allah akan mudahkan dia. Allah akan mudahkan, berikan kesabaran. Di dalam hadis yang lain dijelaskan ya. Apa itu dalam hadis yang sahih yang riwayat Tirmidzi nomor 2049 kalau tidak salah. Inna abda idza sabaqat lahu manzilatun. Sesungguhnya seorang hamba sudah ditakdirkan yang manzilatnya, kedudukannya di surga. Lam yabluha bi amalihi, namun amalnya belum sampai dia untuk mencapai derajat di surga tersebut. Ibtalahu Allah akan uji dia. Tuh, Allah akan uji dia. Fi jasadihi, dengan jasadnya, pada jasadnya, fisiknya. Fi malihi, dengan hartanya. Atau fi waladihi, dengan anak-anak ini. Akan uji oleh Allah, diuji. Makanya orang yang diuji oleh Allah itu bersyukur Allah sayang. Tapi tadi dengan sabar luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan mengatakan derajat. Masya Allah. Itu kalau itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak hari bagian kita jalan pagi teman-teman Bapak dan kita tutup dengan sama-sama baca kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaannya, saya lupa ini ya. Tidak ada ya. Wah, baru. Lupa saya sudah tutup. Apa ya? Ada kesepuhannya. Sudah kesepuhan. Almarhum ayah anda Amin Bahudin. Iya. Ketika masjid ini masih musola kecil. Alhamdulillah. Beserta beliau. Ini rekan orang saya dapat dekat. Berasal dari Al-Quba inilah muncul Arafah. Dengan isinya Pak Almarhum Budi Sanusi. Iya. Muncul Assalam. Iya. Pati. Jadi Al-Quba itu merupakan pusat dari lingkungan setelah Ar-Rahman. Karena kalau Nurul Fikri apa yang di sana itu terlalu kekal. Masjid yang paling tua di Kekal. Jadi saya alhamdulillah kepada pengurus menghadirkan Pak Sofyan di Al-Quba seakan-akan mengembalikan anak yang hilang. Jadi ya hiduplah kondisi keagamaan kita di sini. Namun satu hal, kalau bicara tentang aturan tadi, bagaimana seseorang telah berbuat, tapi dirinya tidak berniat berbuat maksudnya kebaikan. Misalnya berbuat sosialisasi, sosial, pembangunan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi namanya apakah Allah menerima atau tidak? Sementara kalau kita lihat kondisi yang ada sampah atau duri di jalanan, tak ada orang membuangnya ke tempat sampah. Karena artinya ini tidak ada niat, betul nggak? Karena kalau ada niat, lingkungan harus bersih, tanpa harus disuruh dia ngambil sampah di jalan atau duri. Itu bagian iman dari dulu ya, buang duri di jalan. Apa yang terjadi? Jalan yang ada malah dipakai tempat parkir motor. Ada tempat parkir tersedia. Herannya bahwa setiap dari muslim itu adalah ada jarang yang menyampaikan tentang kebenaran. Seperti berat atau menyampaikan kebenaran. Iya. Jujur saja, jika kabelkan mulut itu untuk bicara kebenaran, rasa takut atau apa walau hanya Allah tidak tahu. Tapi kalau kebiasaan untuk
bagus. Misalnya anak-anak main di lapangan yang sudah disediakan oleh PMK. Satu hal kita larang, jangan main lempar-lemparan. Karena itu akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Dan alhamdulillah itu berjalan di lingkungan ini. Dan sekarang saya hanya berharap kajian ini lebih diperbanyak, bukan bulan sekali lagi. Mudah-mudahan ada ongkosnya nanti. Al-Bukhari ini bisa rutin kembali ke setiap Sabtu dan Minggu. Ya, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga para donatur akan kembali menyumbangkan kifayahnya untuk perkembangan agama. Baik. Aduh, atur nuhun ini, ya atur nuhun dari kesepuhan ini, ya kesepuhan ini tahu sejarahnya ini, film Bantar Jati ini, ya tahu ini masjid ini dari tidak ada menjadi ada semuanya ini, tahu ini. Alhamdulillah, ya kesepuhan juga pernah dan seringlah ya ke Masjid Ar-Rahman untuk hadir pengajian ini. Waktu belum kayak musim ini masih musola itu ya, yang mau uji ya, karena termasuk juga ya. Orang tua kita semua Pak Uci masih hidup diberikan di batu bersama yang lain juga meninggal. Pak Uci begitu ya, Bapak terus yang lain semua ya, alhamdulillah pelaku sejarah di Tatapakan, di Tamburan dan semua ini ya. Alhamdulillah ini menjadi katakan nanti PR ya pengurus masjid bagaimana katakanlah membenahi pengurus masjid ini dan termasuk katakanlah kenikmatan jamaah di sini termasuk anak-anak bagaimana alhamdulillah nanti bisa diatur sehingga mudah-mudahan juga saya diberikan katakanlah panjang umur begitu ya walaupun sudah muslim. Jadi itu tadi kalau tiap minggu saya ngaji di sana 3 kali. Kalau sebetulnya full di sana minggu itu minggu pagi itu. Pengurus di sana minta 1 minggu itu kosong. Akhirnya saya di sini sekarang ini full sebetulnya. Waktu dulu itu tiap Jumat gitu, sekarang dialihkan lagi. Dulu itu udah ngaji kitab Riyadhus Shalihin itu 2016 saya. Sebelumnya kitab Bulughul Maram tahun 2010. 2002 ya, 2000 awal dengan Pak Uci itu Bulughul Maram. Kemudian kenapa saya setiap lagi itu dicatat tanggal pelaksanaan kegiatan termasuk di sini, masuk di sini tanggal 4 bulan 12 ya, ini supaya benar ini catat nomor beli buku itu dicatat, nomor hari semua itu semua begitu supaya menjadi katakanlah pengetahuan untuk nanti anak-anak saya dan yang lain gitu. Ini ada datanya arsipnya begitu tidak hilang begitu. Baik pada sebagai tambahan ya, kalau itu bagus ini ya, terima kasih betul. Mohon maaf ini jadi agak panjang ini. Ya, kita tutup bersama-sama kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini ada canetan. Santapan jasmaninya ada santapan rohaninya di masjid di sana juga kita ada ya, kita kajian. Alhamdulillah.